Yang pertama akan disampaikan oleh Christine Monica. Baik, jadi pertama-tama saya akan menyampaikan tentang masa kehamilan. Masa kehamilan itu adalah proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Nah, lanjut yang kedua akan kita masuk ke fertilisasi. Jadi fertilisasi itu adalah suatu proses pertemuan dua sel gamet yang terdiri dari sel sperma yaitu dari laki-laki dan juga sel telur atau sel ovum dari perempuan. Jadi sel sperma itu akan masuk lalu bertemu dengan sel telur di tuba fallopi. Nah, ini disebut dengan fertilisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Putri. Setelah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma di tuba fallopi, kemudian sel tersebut akan membelah, kemudian jalan menuju ke uterus atau rahim. Kemudian terjadilah proses implantasi atau penempelan. Nah, di sini penempelan yang dimaksud itu yang terjadi di dalam rahim, sehingga terjadilah proses perkembangan janin atau bakal calon bayi tersebut di dalam rahim. Nah, pada saat proses kehamilan sudah terjadi, maka akan terjadi banyak perubahan, baik dari fisiologis ataupun psikologisnya. Di sini saya dan juga Monica akan membahas tentang adaptasi maternal pada kehamilannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Christine Monica, silakan. Baik, jadi adaptasi dari maternal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada adaptasi perubahan secara fisiologis maupun psikologis. Jadi untuk fisiologis itu dapat dilihat dari bentuk tubuh si ibunya, seperti badannya membesar, panggul membesar, payudara juga membesar. Terus untuk psikologis itu adalah dari psikis ibu atau keadaan hati si ibu. Nah, jadi setelah perubahan fisiologis dan juga psikologis yang terjadi pada masa adaptasi maternal, di sini calon ibu dan juga calon ayah sudah mulai menerima perannya sebagai calon orang tua. Dan di sini ibunya itu tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri yang mulia, jadi dia juga berfokus kepada, karena dalam kandungan itu ada bakal janin atau calon anak yang akan segera dilahirkan. Kemudian untuk dari peran dari masing-masing orang tuanya itu, dari ibunya adanya afirmasi positif atau pernyataan perkataan yang dilontarkan secara terus-menerus itu akan ditiru ataupun dicontoh oleh anaknya. Jadi misalnya kalau misalnya orang tuanya itu berkata yang tidak baik, tentunya kan itu tidak baik juga kepada calon janin yang dikandung. Jadi diharapkan ibunya itu melontarkan atau mengeluarkan kata-kata yang baik. Kemudian terjadi juga perubahan mood yang tadi ya. Untuk dari bapaknya itu siaga atau siap antar jaga. Contohnya dari pasangan ini, dari seorang bapak ini, dia harus menemani ibunya apabila ingin didengarkan ataupun mendengarkan keluhan yang dialami oleh ibunya, ataupun juga siap nih misalnya kalau misalnya calon istrinya itu mengidam dan lain sebagainya. Jadi pada adaptasi maternal ini khususnya untuk ibu yang baru pertama merasakan kehamilan itu tentunya berbeda dengan ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya. Dikarenakan kenapa dibilang khusus itu, untuk ibu yang baru pertama kali merasakan kehamilan itu dia mempunyai banyak sekali perubahan di dalam tubuhnya maupun secara psikisnya. Di sini kami akan melanjutkan tentang adaptasi psikologi kehamilan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang trimester pertama pada ibu hamil. Nah, trimester pertama ini tuh penentuan bagi seorang ibu hamil untuk membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil, dan juga tugas psikologi pertama sebagai calon ibu untuk dapat menerima kenyataan akan kehamilannya. Nah, lalu di sini juga ada akan mengalami beberapa reaksi atau perubahan pada trimester pertama. Yang pertama itu ada rasa cemas bercampur dengan bahagia, kedua sikap ambivalen, ketiga fokus pada dirinya sendiri, keempat perubahan seksual dan perubahan emosional. Nah, di sini yang pertama itu rasa cemas bercampur dengan bahagia. Ya, di sini itu kecemasan dan rasa kebahagiaan itu bercampur dengan keraguan.
pada kehamilannya antara iya atau tidak. Lalu adanya juga perubahan hormonal dan morning sickness. Ibu juga cemas akan hal-hal yang tidak dipahami karena mereka merasa tidak dapat mengendalikan kehamilan, sedangkan rasa bahagia dia merasa sudah sempurna sebagai wanita yang dapat hamil. Lalu akan dilanjutkan oleh Lilis. Nah, jadi di situ ada sikap ambivalen. Seringnya muncul perasaan ambivalen, yaitu sikap penerimaan atau menolak terhadap kenyataan hamil. Lalu ada fokus pada dirinya sendiri. Pada bulan-bulan pertama kehamilan, seringkali pikiran ibu lebih berfokus kepada kondisi dirinya sendiri, bukan kepada janin. Meskipun demikian bukan berarti ibu kurang memperhatikan kondisi bayinya. Kini ibu lebih merasa bahwa janin yang dikandungnya menjadi bagian tubuhnya yang tidak terpisahkan. Hal ini mendorong ibu untuk menghentikan rutinitasnya, terutama yang berkaitan dengan tuntutan sosial atau tekanan fisiologis agar bisa menikmati waktu kosong. Lalu ada perubahan seksual. Perubahan seksual itu meskipun beberapa wanita mengalami peningkatan hasrat seksual, tetapi secara umum di semester 1 merupakan waktu terjadinya penurunan libido. Ada perubahan emosi. Perubahan emosi itu penerimaan terhadap kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas fisiologis yang paling penting pada trimester pertama kehamilan. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah tentang perubahan adaptasi psikologis pada trimester 2, periode 13 minggu sampai dengan 28 minggu. Nah, di trimester ini ibu sudah merasa nyaman dan bebas atas ketidaknyamanan. Nah, si ibunya bakal merasa lebih bebas, terus mual muntahnya berkurang, terus ibunya juga perutnya juga belum terlalu besar, jadi masih nyaman, sudah merasa nyaman. Terus habis itu pada trimester 2 ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada fase pra-quickening. Nah, pra-quickening ini adalah dimana sebelum adanya gerakan janin, dan selanjutnya ada pasca quickening, setelah adanya gerakan janin. Nah, quickening ini menunjukkan adanya kehidupan yang terpisah. Nah, si wanita ini melakukan tugas psikologis utamanya, yaitu menjadi seorang ibu yang berbeda dari ibunya. Selanjutnya akan ada masalah interpersonal yang dialami dan dianalisis pada trimester ini. Baik, selanjutnya pada trimester 2 wanita hamil mulai ada perubahan dari yang tadinya dia menerima perhatian dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya seperti pasangan atau orang tuanya, menjadi dia harus memberi perhatian dan kasih sayang kepada janinnya. Lalu, wanita hamil pada trimester 2 akan mengalami konflik berupa kompetisi dengan ibunya agar wanita ini menjadi ibu yang lebih baik daripada ibunya. Kontak sosialnya berubah menjadi lebih banyak bersosialisasi dengan ibu hamil lainnya dan ibu baru lainnya, sehingga aktivitasnya pun akan berfokus pada janinnya. Lalu, wanita hamil pada trimester 2 akan mengalami perubahan dari seseorang yang menuntut kasih sayang dari ibunya menjadi mencari kasih sayang dari pasangannya. Faktor ini turut mempengaruhi peningkatan libido dan kepuasan seks. Lalu di sini saya dan Dina akan menjelaskan tentang kehamilan pada trimester 3. Nah, biasanya trimester 3 ini si ibunya tuh mengalami cemas yang amat sangat tinggi, terus sama waspada. Jadi si ibunya tuh cemas karena takut lahirnya tidak normal, bayinya normal atau tidak. Terus waspadanya itu jadi si ibunya semakin waspada, takutnya keguguran atau tidak. Terus pada trimester ini diharuskan untuk melakukan seksual karena supaya si ibunya tuh cepat mengalami kontraksinya. Jadi pada trimester 3 ini si ibunya harus melakukan olahraga dengan menggunakan alat gimbal. Terus si ibunya harus mengonsumsi makanan dengan sayuran, buah-buahan agar di dalam tubuhnya itu janinnya berkembang dengan sehat dan sempurna. Terus sekian saya nanti dilanjutkan oleh Dina. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang trimester ketiga, yang mana di trimester ketiga ini ibu
merasakan waspada dan tidak sabar untuk menunggu kehadiran buah hatinya. Dan di trimester ketiga ini perubahan diri pada ibu hamil itu semakin membengkak payudaranya dan semakin lembut, dan kaki membengkak, sering buang air kecil, dan sering merasakan kontraksi palsu. Udah.